Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan terkait metode aktivitas pengujian antioksidan. Materi ini disusun oleh kelompok 5 yaitu Hili Amalina, Muhammad Fadil Hidayat, Nopi Fitriani, Syamsi Firmansyah, dan Siva Ladawi. Pokok pembahasannya akan kami bahas yang pertama antioksidan, yang kedua radikal bebas, dan yang ketiga metode pengujian antioksidan. Di antaranya metode, prinsip, kelebihan metode, dan kekurangan metode. Antioksidan adalah molekul yang menghambat oksidasi molekul lain. Oksidasi adalah reaksi kimia yang mentransfer elektron atau hidrogen dari zat ke agen pengoksidasi. Reaksi dari oksidasi akan menghasilkan radikal bebas. Antioksidan dapat memutuskan reaksi berantai dengan menghilangkan intermediat radikal bebas dan menghambat reaksi oksidatif lainnya. Antioksidan merupakan agen pereduksi seperti tiol, asam askorbat, atau polifenol. Antioksidan juga dapat didefinisikan sebagai zat yang dalam jumlah kecil mampu mencegah atau menghambat oksidasi bahan yang mudah teroksidasi. Selanjutnya, klasifikasi antioksidan. Klasifikasi antioksidan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, antioksidan primer, dan yang kedua, antioksidan sekunder. Antioksidan primer adalah pemutus rantai yang bereaksi dengan radikal lipid dan mengubahnya menjadi produk yang stabil. Antioksidan dalam kelompok senyawa adalah fenolat dan struktur, yaitu mineral antioksidan, vitamin antioksidan, fitokimia yang meliputi flavonoid, katekin, karotenoid, karoten, likopen, dan diterpen. Antioksidan sekunder adalah senyawa fenolik yang memiliki fungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai. Senyawanya meliputi BHA, BHT, dan PG. Cara kerja antioksidan yaitu uji berbasis transfer atom hidrogen. Tes ini berbasis HAT mengukur kemampuan antioksidan untuk memadamkan radikal bebas dengan donasi atom H. Mekanisme aksi antioksidan HAT di mana atom hidrogen dari fenol ditransfer ke radikal ROO dapat diringkas dengan reaksi ROO radikal ditambah AH atau AROH menjadi ROOH ditambah A radikal atau ARO radikal. Selanjutnya, tes berbasis transfer elektron tunggal. Pada sebagian besar pengujian berbasis SET, aksi antioksidan disimulasikan dengan probe potensial redoks yang sesuai, yaitu antioksidan bereaksi dengan probe fluoresen atau berwarna, alih-alih radikal peroksil. Radikal bebas. Radikal bebas adalah suatu molekul yang relatif tidak stabil, dengan orbit terluarnya memiliki satu atau lebih elektron. Yang tidak berpasangan senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan DNA di samping kerusakan lain seperti virus. Metode pengujian oksidasi yaitu uji kapasitas antioksidan, teknik elektrokimia, dan kromatografi. Uji kapasitas oksidan. Yang pertama, metode pemulungan radikal bebas. Prinsip metode yaitu reaksi antioksidan dengan radikal organik. Kelebihan dari metode ini adalah mudah, efisien, peka, serta memerlukan sampel dalam jumlah yang kecil. Sedangkan kekurangannya, reagen tidak stabil oleh cahaya sehingga memerlukan preparasi pada tempat kurang cahaya. Yang kedua, ada metode pemulungan radikal. Metode ini berprinsip reaksi antioksidan dengan radikal kation organik. Kelebihan dari metode ini dapat bereaksi cepat dengan antioksidan, dapat digunakan pada rentang pH yang besar, dan dapat larut dalam air dan pelarut organik. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah
reprodusibilitasnya lebih jelek dibandingkan dengan metode DPPH. ABTS perlu disimpan pada tempat gelap selama 12 jam untuk membentuk radikal bebas dari garam ABTS. Dan radikal ABTS tidak ditemukan dalam sistem fisiologis mamalia sehingga mempresentasikan sumber radikal non-fisiologis. Yang ketiga, metode kekuatan antioksidan pereduksi. Prinsipnya, reaksi antioksidan dengan kompleks Fe3. Kelebihannya, efisien, mudah, reagen mudah didapat. Dan kekurangan dari metode ini adalah sangat bervariasi tergantung pada skala waktu analisis. Tidak relevan untuk mengukur aktivitas antioksidan secara mekanis dan fisiologis karena FRAP tidak mengukur antioksidan tiol seperti glutathione. Yang keempat, ada metode PRAF. Prinsipnya, pengurangan kalium ferricyanida oleh antioksidan dan reaksi selanjutnya kalium ferrocyanida dengan Fe3+. Kelebihan dari metode ini adalah efisien, mudah dilakukan, reagen mudah didapat. Dan kekurangan dari metode ini hanya terbatas untuk mengukur antioksidan yang larut air. Selain itu, FRAP tidak cukup responsif untuk mengukur antioksidan tipe tiol seperti glutathione dan tidak dapat mengukur karotenoid karena karotenoid tidak memiliki kemampuan dalam mereduksi besi. Yang kelima, ada metode CuPRAC. Prinsipnya, reduksi Cu-2 menjadi Cu-1 oleh antioksidan. Kelebihan dari metode ini adalah cepat dalam mengoksidasi tiol jenis antioksidan. Kekurangan dari metode ini adalah instrumen canggih yang dibutuhkan biaya yang mahal. Yang keenam, ada metode kapasitas penyerapan radikal oksigen. Prinsipnya, reaksi antioksidan dengan perhilangnya fluoresensi radikal oksil fluoresen yang diinduksi oleh AAPH. Dan kelebihan dari metode ini adalah kemampuan dalam menguji antioksidan lipofilik dan hipofilik dengan hasil pengukuran lebih baik. Dan kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan peralatan yang mahal, waktu analisis yang sangat lama, digital repository University Jember 10 atau lebih dari 1 jam, dan jelek karena reaksi ORAC sensitif dengan suhu. Yang ketujuh, metode HORAC. Prinsipnya, kapasitas antioksidan untuk memadamkan radikal OH yang dihasilkan oleh sistem mirip Fenton berbasis CO-2. Kelebihan dari metode ini, pengukuran yang baik dalam aktivitas antioksidan, dan kekurangan dari metode ini adalah pendinginan semi-luminescence. Dan yang kedelapan adalah metode fluorimetri. Prinsipnya, emisi cahaya oleh zat yang telah menyerap cahaya atau radiasi elektromagnetik lain dari panjang gelombang yang berbeda. Kelebihan dari metode ini, peka, dapat mengukur konsentrasi sampel yang rendah, dan kekurangan metode ini adalah rekaman spektrum eksitasi atau emisi fluoresensi. Untuk teknik elektrokimia, yang pertama, voltametri siklik. Prinsipnya, potensi elektroda kerja diatur pada nilai tetap sehubungan dengan elektroda referensi. Dan kelebihan dari metode ini adalah mampu memberikan informasi mengenai termodinamika dari proses reduksi oksidasi, kinetika reaksi transfer elektron, dan proses adsorpsi. Kekurangan dari metode ini adalah pengukuran intensitas arus yang dihasilkan oleh oksidasi
atau reduksi analit elektroaktif. Yang kedua, amperometri. Prinsipnya, potensi elektroda kerja diatur pada nilai tetap sehubungan dengan elektroda referensi. Kelebihan dari metode ini adalah sensitivitas, menentukan konsentrasi analit secara langsung dan tidak diperlukan indikator. Kekurangan dari metode ini adalah pengukuran intensitas arus yang dihasilkan oleh oksidasi atau reduksi analit elektroaktif. Yang ketiga, biamperometri. Prinsipnya, reaksi analit dengan bentuk teroksidasi dari pasangan redoks yang menunjukkan reversibel. Kelebihan dari metode ini adalah efisien, ukuran yang kecil, dan harga yang murah. Dan kekurangan dari metode ini adalah pengukuran arus yang mengalir antara dua elektroda kerja yang identik pada beda potensial kecil dan direndam dalam larutan yang mengandung sampel yang dianalisis dan pasangan redoks reversibel. Yang selanjutnya, kromatografi. Yang pertama, ada kromatografi gas dengan prinsip pemisahan senyawa dalam campuran didasarkan pada pemisahan kembali antara fase diam cair dan fase gerak gas. Kelebihan dari metode ini efisien, hasil yang mudah didapat, dan kekurangan metode ini ionisasi api atau deteksi konduktivitas termal. Yang kedua, kromatografi cair kinerja tinggi. Prinsipnya, campuran didasarkan pada partisi ulang antara fase diam dapat padat dan fase gerak cair dengan polaritas yang berbeda pada laju aliran dan tekanan fase gerak yang tinggi. Kelebihan dari metode ini adalah efisien, kolom dapat digunakan kembali, resolusi tinggi, dan sensitivitas. Kekurangan dari metode ini adalah pemisahan senyawa dalam deteksi UV-vis, fluoresensi, spektrofotometri massa, atau deteksi elektrokimia. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.